Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Fauzia. Di sini saya dari kelas 4C Ilmu Al-Quran dan Tafsir akan membahas atau melanjutkan pembahasan dari video minggu kemarin, yaitu tentang the history of the Quranic text dan rekonstruksi sejarah Al-Quran. Di mana di pertemuan atau video kali ini kita akan membahas tentang rekaman dan penyusunan Al-Quran serta kompilasi tulisan Al-Quran. Dimulai dari periode Mekah, dijelaskan bahwasanya Al-Quran itu ayat-ayat Al-Quran itu tertulis pada saat awal-awal perkembangan Islam seperti itu. Karena ada sebuah cerita yang dimana pada saat itu Umar belum memeluk agama Islam dan ingin sekali memenggal kepala Nabi Muhammad SAW. Tetapi beliau bertemu dengan salah satu sahabat, dan sahabat ini pun berkata bahwasanya sebelum kamu memenggal kepala Nabi Muhammad, sebaiknya urus dulu persoalanmu dengan keluargamu, karena adiknya dan adik iparnya Umar ini memeluk agama Islam dan menyimpan secari kertas ya yang ada tulisan Al-Qur'annya. Dari sini dapat disimpulkan bahwasanya Al-Qur'an itu sudah tertulis sejak awal-awal perkembangan agama Islam. Lalu dilanjut untuk pada periode Madinah ini, di mana penulisan wahyu Nabi Muhammad itu dengan cara mendiktekannya. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu atau disampaikannya oleh Jibril tentang ayat yang diperintahkan Allah untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad langsung menghafalkannya atau langsung membacakannya juga kepada juru tulisnya atau kepada sahabat-sahabatnya untuk dituliskan dengan cara didikte. Pada saat itu, pada periode Madinah, dikonfirmasikan bahwasanya kurang lebih ada 65 penulis Al-Quran, yang diantaranya juga ada Abban bin Sa'id, Abu Umama, Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Hudzaifah, dan masih banyak lagi lainnya. Nabi lalu membacakan atau mendiktekan ayat tersebut lalu ditulis oleh para sahabat. Di antaranya ada juga juru tulis yang Nabi percaya, itu Zaid. Setelah ditulis, lalu Zaid akan membacakannya kembali agar tidak ada kata yang kurang atau lebih dan tidak bercampur dengan kata-kata yang lainnya. Jadi untuk memastikan bahwasanya Al-Quran atau ayat ini benar-benar pasti dan benar-benar tidak ada campuran yang lainnya. Nah, lalu setelah itu Nabi juga sangat melarang untuk menulis selain Al-Quran, di mana Nabi tidak mau adanya Al-Quran yang bercampur dengan hadis atau dengan perkataan-perkataan lainnya, karena ingin sekali menjaga kemurnian Al-Quran tersebut, seperti itu. Nah, untuk penyusunan ayat-ayat kepada surah hanya Allah yang tahu alasannya, dan Nabi diberikan keistimewaan, diberikan kesempatan untuk bisa atau diberikan mandat untuk menyusun ayat-ayat itu ke dalam surah, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah membahas tentang periodenya atau rekam jejak penulisan Al-Quran, di sini juga ada kompilasi tulisan Al-Quran, yaitu pengumpulan yang tersusun secara teratur, di mana Allah berjanji setelah Nabi Muhammad wafat, Allah berjanji akan membantu para sahabat untuk menjaga Al-Quran, di mana tentu dalam masa setelah Nabi wafat ini banyak sekali masalah, banyak sekali cobaannya, dan
di sini Allah berjanji akan membantu para sahabat untuk menjaga atau mengumpulkan Al-Quran, ayat-ayatnya. Sebagaimana kita ketahui, masih berceceran, ditulis dalam lembaran-lembaran kertas yang masih disimpan bukan hanya di satu orang, seperti itu. Jadi dimulai pada saat kekhalifahannya Abu Bakar, di mana di sana terjadi perang Yamamah yang memakan banyak korban, diantaranya para hufaz. Nah, dari kekhawatiran Abu Bakar tersebut akan banyaknya hufaz yang syahid dalam peperangan, beliau beserta Umar dan yang lainnya berdiskusi bagaimana caranya agar Al-Quran ini terjaga sampai akhir zaman nanti, seperti itu. Jadi beliau menyuruh kepada Zaid, memandatkan atau memberi kepercayaan kepada Zaid, sebagaimana Zaid itu merupakan orang yang cerdas dan juru tulis Nabi Muhammad yang dekat sekali dengan Nabi Muhammad, dan pasti selalu ada ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dan ayatnya turun, pasti akan mendiktekan dan Zaid ada selalu menuliskannya. Nah, itu Zaid diberikan mandat untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang masih berceceran, seperti itu. Mengumpulkannya dengan cara apa? Dimulai dari mengumpulkan kertas-kertas yang berisikan tentang ayat-ayat Al-Quran, yang ada tulisan ayat-ayat Al-Qurannya, lalu dikumpulkannya para hufaz untuk atau para hafiz Al-Quran agar lebih percaya gitu, dan agar lebih memudahkan dalam mengumpulkan ayat-ayat tersebut. Nah, pada zaman Abu Bakar itu masih berupa suhuf atau lembaran-lembaran, belum, kalau mungkin menurut kita belum dijilid, belum dirapihkan secara perlembarannya. Nah, lalu dirapihkannya itu pada saat zaman Utsman, ya, dimana dari zaman Abu Bakar lalu Umar. Nah, pada di zaman Umar ini, kalau zaman Abu Bakar kan untuk mengumpulkan lembaran-lembarannya saja, menuliskannya ulang. Nah, lalu pada zaman Umar itu lebih kepada pengajaran Al-Qur'annya. Umar itu menyuruhkan pada para sahabat untuk atau menyebarkan para sahabat yang hafal Al-Qur'an dan bisa mengajarkan Al-Qur'an ke pelosok-pelosok yang dimana yang membutuhkan pengajaran tersebut gitu. Nah, pada zaman Utsman ini barulah dimushafkan, diperbaiki kembali dari tulisannya untuk mensamaratakan bacaan juga, seperti itu. Nah, setelah membahas tentang penyusunan Al-Quran, kompilasi Al-Quran, tulisan Al-Quran, sekarang sama saja dengan buku rekonstruksi sejarah Al-Quran yang tidak jauh berbeda membahas tentang apa yang telah kita bahas tadi gitu. Diceritakan bahwasannya pada zaman dulu itu orang-orang sangat sedikit yang bisa baca dan tulis atau buta huruf. Tetapi pada hakikatnya sebenarnya orang-orang Arab itu, baik Makkah ataupun Madinah dan yang lainnya, telah akrab dan kenal dengan tulis-menulis, karena banyak juga para sahabat yang ketika Nabi mendapatkan wahyu lalu mendiktekannya, mereka pun menuliskannya. Dan cara pemeliharaan Al-Quran ketika itu pun adalah dengan cara menghafal dan menuliskannya. Ada hadis Nabi yang berbunyi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, yaitu sebaik-baiknya orang itu yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Banyak sekali kita sekarang pun atau dari dulu pun yang terus
belajar akan Al-Quran karena memang Al-Quran ini sangat istimewa, luar biasa, banyak ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya, dan merupakan juga petunjuk bagi kita umat manusia. Dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, Al-Quran memang pedoman yang sangat istimewa. Jadi memang kita harus selalu mengkaji dan mempelajarinya lebih dalam lagi. Sekian pembahasan dari pertemuan atau video kita kali ini. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi saya dan untuk kalian, karena saya masih belajar juga dan terus untuk mencoba mempelajarinya karena saya sangat kurang akan hal itu. Saya pamit undur diri. Bertemu lagi di video minggu depan dengan pembahasan yang berbeda, tapi tetap tentang sejarah Al-Quran dari kedua buku ini. Saya pamit. Mohon maaf bila banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.